Ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear, kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia, ternyata nggak mudah. Bung Towel ini selalu bahas AFF lah. Kita harus merajai AFF dulu, tahap demi tahap sampai Asia nanti dunia. Aduh, Bung Towel. Ini masalahnya ini kebutuhan. Kita butuh memang pemain-pemain naturalisasi untuk mencapai prestasi dunia dan Asia gitu loh. Dia ini selalu menolak apa ya? Bukan nanti naturalisasi, dia selalu menolak jangan banyak naturalisasi. Ini gimana nanti pembibitan Liga 1? Bung Towel, di seluruh dunia itu ada naturalisasi. Bahkan Prancis itu banyak sekali pemain keturunan. Ada 15 pemain keturunan itu di Prancis, termasuk Mbappe, Zidane, Trezeguet. Itu keturunan semua. Bahkan Jerman, Spanyol, Maroko itu 60% itu naturalisasi. Jadi buka matanya, buka telinga, buka mata. Jadi di seluruh dunia itu naturalisasi itu wajar sesuai dengan kebutuhan, tidak melupakan pembibitan usia dini. Tetap pemain lokal juga diprioritaskan, tapi kebutuhan nih ada piala, wah di sini kosong, cari naturalisasi. Dia tuh keturunan punya darah Indonesia, dia orang Indonesia. Bahkan ada juga yang imigran jadi pemain asli itu di Prancis juga ada, Trezeguet itu imigran gitu loh. Jadi bukan mata lah, di seluruh dunia itu ada naturalisasi. Bahkan Prancis, Spanyol pun itu Diego Costa juga naturalisasi. Apakah nggak ada yang lebih bagus dari Diego Costa? Ya nggak juga, memang ada kebutuhan gitu loh. Jadi tolong Bu Towel ini harus buka mata ya. Biarkan fan-fan Indonesia tuh seneng gitu. Dia kayaknya tuh nggak seneng fan timnas Indonesia tuh seneng. Dia tuh pengennya penggemar bola Indonesia tuh pada nggak seneng gitu. Harusnya gembira kan? Gimana menurutmu? Sangat disayangkan, manusia bangsat seperti Towel ini masih terus diberikan ruang untuk berkomentar. Media-media televisi semestinya menghadirkan narasumber yang bisa mengedukasi, yang bisa memotivasi generasi penerus bangsa ini, khususnya mereka-mereka yang cinta dengan sepak bola ini. Tetapi kenapa sih selalu saja muncul muka manusia bangsat, seolah-olah tidak ada pengamat-pengamat yang lain yang lebih berkualitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Jujur, seringkali saya sebenarnya muak ketika melihat sosok manusia yang bernama Towel ini, alias Tommy Welly. Karena kritikan-kritikan yang dia lakukan adalah kritikan-kritikan yang sama sekali tidak mengedukasi dan tidak memotivasi. Dan sangat saya sayangkan, kenapa masih ada media-media televisi yang terus saja mengundang manusia pengecut seperti ini. Ayolah, mereka itu main atas nama bangsa Indonesia, mengatasnamakan negara ini. Mereka membela bangsa kita. Tetapi kenapa ya naturalisasi masih terus dibicarakan, masih terus diperdebatkan? Ataukah media-media televisi seperti ini tidak punya bahan yang lain yang lebih positif untuk mengedukasi masyarakat Indonesia? Sangat disayangkan dengan kehadiran manusia-manusia yang hanya mau merusak, yang hanya mau menghambat kemajuan sepak bola yang ada di bangsa ini. Dari dulu sudah saya sering katakan bahwa manusia ini bukan pengamat bola sejati, tetapi dia adalah mafia bola sejati. Karena narasi-narasi yang dibangun atau penggiringan opini dilakukan oleh manusia brengsek ini sudah sangat keterlaluan. Bahkan dia sampai menyerang secara personal kepada Coach Sintayong. Lalu dulu prestasinya dia apa ketika Towel ini berada di PSSI? Tidak ada. Ayo kita netizen, para pecinta bola mania, para supporter sejati, tahu toh apa yang harus kita lakukan kepada manusia brengsek seperti ini?
Mari kita dengarkan lagi komentar yang lain. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Oke, Ato ini ngomong katanya Coach Sintayong itu no skill, mainnya parkir bus dan segala macam. Dia bilang juga katanya 50 tahun lalu, aku belum lahir ya, umurku aja masih 32, ya kan. Indonesia tuh dia main katanya bagus dan segala macam. Dia ngomong kayak ini, ngomong sama cucunya ya kan, kayak kita ini cucunya dongeng ya kan, nggak ada fakta dan nggak ada bukti, dia dongeng dia nih, cerita kayak Malin Kundang. Kita nggak tahu nih Malin Kundang itu betul apa enggak ya kan? Jadi apa ya, udahlah. Toel juga, aduh ampun kali apa namanya, orang-orang kayak gini jangan dikasih panggung maunya buat TV-TV ya kan, jangan dikasih panggung. Jadi yang pertama nambah duit orang itu, udah jelas nambah duit. Maksudnya dapat duit ya kan, diundang dapat duit. Jadi kaya orang itu gara-gara komentari timnas yang lagi berjuang. Hari ini nih, besok timnas tuh berjuang melawan Guinea yang speknya di atas Irak. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak cerita untuk manusia-manusia ini. Udah dukung, ayo dukung gitu. Saat ini Coach Sintayong itu lagi berjuang bersama timnas. Ya, jadi aku pening aku nengoknya. Karena semua FYP di TikTok itu isinya itu ini Zeus sama si keponakannya sama si Toel. Aku pening aku. Intinya untuk bapak-bapak sekalian ya kan, orang tua kami yang katanya jago ya, dukung timnas Pak. Ya kan, Pak Erick Thohir udah berjuang. Dibilangnya parkir bus yang bisa cuman si Rafael Strike. Jadi Hapner nggak dihitung ya. Ivan Jenner nggak dihitung ya. Siapa lagi? Nathan Chuaon nggak dihitung ya. Nggak ada TV kok Pak. Oh ya, diacak tempat kau ya. Diacak ya. Nggak bisa kau nengok TV atau nengok bola siaran langsung, nggak bisa. Tengok permainan Indonesia itu lebih baik. Jangan sok jago pernah ngelawan apa katanya MU lah, pernah melawan Juventus lah 0-1. Alah, itu persahabatan, bukan liga. Ya, jadi aku berharap sama kau yang ngomong, orang tua ya, dukung timnas saat ini. Coach Sintayong tuh akan diperpanjang sampai 2027. Jadi dukung, jangan banyak bacot. Kalau udah gak ada duit bilang sama Pak Erick Thohir ya, jangan banyak bacot. Pening malah aku nengok kau. Kau lagi Toel, ayo di HSS kita duel kita, yuk bujang. Yuk, berani kau sama aku. Biar ku bilang nanti sama aku nggak di Beyond Combat. Biar ku bilang sama Selos, ya. Mau duit aku sama kau, tumbuk kita yuk. Yuk, tumbuk. Mau kau? 50 tahun yang lalu kami yang mengajari Jepang Korea main bola. Jepang di bawah kita omanya. 50 tahun yang lalu kami yang mengajari Jepang Korea main bola. Apa iya kek? Aduh, seingat saya kakek itu dulu pernah ada program My Team namanya, keliling ke pelosok-pelosok kampung di Indonesia, cari-cari pemain dari pelosok. Terus 2007 itu uji coba lawan timnas U23 yang diperkuat Egy Melgiansa, Kurnia Mega, kalah 2-0 itu. Bapak sebagai pelatih nyari pemain-pemain di Indonesia itu susah Pak. Tetap kalah sama pemain-pemain PSSI. Ini lagi gak ada goal getter katanya. Sintayong ngelatih 5 tahun, ada gak goal getter? Ya salam. 2010 Spanyol juara Piala Dunia itu tanpa goal getter. Jadi bola itu permainan tim Pak. Ya ampun. Kakek, aduh kakek anjas ini.
statement-statementnya lawak. Aduh, udah bilang Jepang Korea diajarin sama Indonesia. Ya ampun, lolos Piala Dunia aja kagak bilang begitu loh. Aduh, kacau ini, absurd. Kakek Zeus dan ponannya Toel cocok. Zeus Toel. Prestasi apa sih yang pernah dipersembahkan oleh kakek Zeus ini untuk bangsa Indonesia, untuk mengharumkan nama bangsa ini, untuk mengangkat marwah bangsa ini di mata dunia? Lalu dengan seenak jidat dan semanis udelnya, dia mengatakan bahwa Sintayong itu harus dipecat dan lain sebagainya. Sebenarnya prestasinya dia apa yang telah dia buktikan untuk Indonesia ini? Si kakek Zeus yang sebentar lagi memasuk liang lahat ini. Engkau bersyukur tinggal jauh dari saya ya. Karena kritikan-kritikanmu itu benar-benar brengsek. Tidak menunjukkan kedewasaanmu dengan umurmu yang sudah pekok seperti itu, yang sebentar lagi mau masuk liang lahat, tetapi tutur katamu semakin brengsek. Atau matamu budek ya? Nggak bisa melihat kemajuan timnas Indonesia sekarang ketika timnas dilatih oleh Sintayong. Apakah engkau tidak melihat prestasi-prestasi yang sudah dipersembahkan oleh seorang Sintayong untuk mengharumkan nama bangsa ini? Jangan semakin goblok, Pak. Semakin tua coba semakin bijak. Jangan semakin tua semakin brengsek. Semakin tua otaknya semakin dangkal. Sekali lagi, sangat disayangkan manusia-manusia biadab yang mau menghambat kemajuan dunia sepak bola di bangsa ini masih diundang oleh beberapa TV untuk wawancara dan lain sebagainya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa media-media yang mengundang mereka ini, mereka tahu dan sangat mengenal baik kelakuan dari si brengsek, manusia-manusia bangsat, manusia-manusia pengecut seperti ini. Tetapi masih saja diberi panggung. Apa kira-kira yang bisa didapat oleh rakyat Indonesia ketika Anda menayangkan program-program dengan menghadirkan narasumber seperti kakek Zeus dan Toel ini? Bacotan-bacotan yang sama sekali tidak mengedukasi, tidak mendidik. Dan saya berharap bahwa kita para pecinta bola mania, netizen Indonesia, ketemu orang ini di mana benar-benar brengsek dah. Towel sama, Zeus juga sama. Saya doakan semoga kau cepat mati, cepat masuk liang lahat, daripada hidup hanya menjadi hama, penyakit. Anda tidak berguna untuk bangsa dan negara ini. Komplotan Toel kembali beraksi. Kemarin mengirim Dali Tahir, lalu mengirim Anjas Asmara, sekarang mengirim Fahri Husaini. Tapi di sini kami pikir Fahri lebih cerdas sebab dia ini berlindung di bawah ketiak Marcelino Ferdinand.
Dengan embel-embel melindungi Lino dari hujatan Justin alias Coach Justin, Fahri pun menyerang Coach Justin. Nah, ini videonya. Coach Justin juga komentar Anda di media itu juga buat saya sangat menyakitkan itu. Anda membanding-bandingkan Marcelino dengan Ronaldo. Ya, Anda punya banyak follower dan apa yang Anda katakan itu seolah-olah itu adalah kebenaran semua. Bisa jadi saya setelah ini mungkin akan mendapat hujatan juga, kritikan juga, karena saya tidak mendukung pendapat Anda itu. Gitu. Ya, jadi tolong ketika mengevaluasi pemain, kalau saya bicara soal Anda membandingkan siapa dia, ya itu yang saya baca ya. Dia bukan Ronaldinho. Nah, pertanyaan saya juga sama, Anda siapa gitu? Ya, berani memberikan kritik yang begitu besar, yang begitu menyakitkan buat Marcelino. Saya sebagai mantan pemain nasional merasa sangat tersakiti itu. Oke, Ya, baik. ketika cara Anda menghakimi pemain nasional, pemain muda berbakat, pemain masa depan kita itu dengan cara seperti itu. Oke, ini pendapat kami pribadi loh ya. Kami di sini nggak lagi belain Coach Justin loh ya. Bukan berarti karena kami satu jalur dengan Coach Justin terus kami belain, nggak juga. Tapi kami luruskan di sini. Untuk masalah Lino, kita mungkin sama-sama ngerti lah, sama-sama ngerasain. Bukan cuma Justin aja yang kesel saat Lino ini lawan Irak. Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia pun kesel. Cuma permasalahannya waktu itu Justin atau Coach Justin ini kebetulan disiarin pas dia ini mengkritik Lino. Mungkin kalau seluruh masyarakat Indonesia disiarin juga semua juga akan begitu teriak sama Lino kali. Ayo ngaku kan. Cuma di sini kalau saya jadi Coach Justin, mungkin saya akan sedikit mengkritik sama Fahri Husaini. Dia ini seolah-olah ngebelain Marcelino Ferdinand, padahal dia sendiri nggak pernah loh make Lino saat dia melatih timnas di 2019 ya, di timnas U19. Lino ini sama sekali nggak dipakai loh sama dia, padahal sejak 2019 Lino ini udah ada di timnas U16. Tapi waktu itu Fahri ini bilang Lino ini masih terlalu kecil dan terlalu kurus. Sekarang giliran Toel dan komplotannya diserang oleh Koci, dia malah berlindung di bawah nama Lino. Kan lucu. Lo aja nggak pernah pakai Lino kok. Perlu kalian catat ya, Marcelino Ferdinand itu bisa terkenal dan berkembang seperti sekarang itu lantaran asuhan Sintayong lo ya, bukan asuhan Luis Milla, bukan asuhan Indra Syafri, bahkan bukan asuhan Fahri Husaini. Lino itu cuma dilatih oleh dua pelatih di timnas, yakni Bima Sakti di U16 dan 15 dan Sintayong di U17, U19, U23 dan senior. Jadi nggak ada embel-embel Fahri Husaini lo ya. Makanya ya buat yang kemarin bilang ke kami sok tahu lu saat kami bilang para komplotan Toel ini akan makin panas atau Sintayong ini bakalan diperpanjang kontrak sampai 2007. Ya ini terbukti kan, semua komplotan Toel muncul. Bener dong, karena waktu belum diperpanjang, ini kan yang muncul cuma Toel nih. Kenapa giliran Eto udah janji berikan perpanjangan kontrak sama Sintayong, semuanya muncul? Paham ya sekarang? Makanya ya, kalau apa-apa itu jangan asal komentar, cari tahu dulu. Kami bikin narasi itu bukan cuma jeplak loh, udah diteliti dulu. Kami lihat bagaimana kemarinnya dan bagaimana besoknya. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut. Nih ya, kita cermati satu-satu kata si Bung Toel ini ya. Pengamat sepak bola terbaik se-Indonesia ini. Indonesia bukan AFF nggak penting, tapi menurut si Toel, Indonesia harus menang Piala AFF biar mahkota ASEAN kita dapat seperti Thailand. Thailand kan udah sering juara AFF, jadi kita juga harus ngikutin Thailand juara AFF dulu dapat mahkota ASEAN, karena Thailand udah dapat AFF tapi pasti Asia kesusahan juga. Samamu aja Piala AFF itu semua Toel. Prestasi timnas tahun ini yang juara lolos grup Piala Asia, masuk semifinal Asia U23 itu udah lebih 10 kali AFF apa 100 kali AFF menurutku itu, daripada nggak butuh AFF. Kalau AFF ntar kasih aja anak-anak muda buat bersaing.
biar dapat bibit-bibit muda lagi, biar mereka dapat jam terbang lebih baik kayak gitu. Nggak dapat AFF juga nggak apa-apa, sampai mampus nggak dapat AFF nggak apa-apa. Yang penting di Piala Asia, Piala Dunia kita bisa masuk, bisa berbicara. Itu lebih penting, itu jauh lebih baik. Buat apa AFF sama aja kayak Real Madrid nih ada Audi Cup, begitu-begitu doang itu. Kalau AFF kalau Piala Asia U23 tuh kayak kemarin masuk Olimpiade, ada ininya gitu, ada buat orang dunia ngeliat kita. Itu kita juara AFF juga. Bodoh lah sama AFF, bodoh lah mahkota ASEAN. Kasih aja pemain-pemain muda kita di situ biar mereka punya jam terbang, kita dapat bibit-bibit muda. Biar mereka aja tuh yang pengamat-pengamat dulu sama legenda-legenda Indonesia dulu tuh yang pengen AFF kasih ke mereka aja tuh. Kita nggak usah juara AFF juga nggak apa-apa. Udah jauh 100 kali AFF ini prestasi Indonesia, udah lolos semifinal, lolos grup Piala Asia. Ini kita juga berpeluang Piala Dunia. Kasih mahkota Asia Tenggara ke Thailand 100 kali lagi, kasih mahkota Asia Tenggara ke Thailand kalau emang Bung Toel ini sangat mengharapkan ini. Buset AFF. Pusing dah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan bacotan dari si Towel dan juga si kakek Zeus yang adalah hama dari timnas Indonesia, hama dalam perkembangan sepak bola di bangsa ini. Jadi manusia-manusia seperti ini semestinya jangan pernah memberi ruang dan tempat kepadanya untuk berkomentar. Karena otak pengecut, manusia sundal yang tidak bisa membangun bangsa ini. Kalau pengamat yang punya jiwa nasionalis, pengamat yang ingin membangun perkembangan sepak bola di bangsa ini, pasti mereka memberikan kritikan-kritikan yang masuk akal, yang bisa memotivasi semangat timnas Indonesia. Tetapi bukan seperti bacotan dari manusia-manusia brengsek yang tidak punya prestasi apa-apa untuk bangsa ini, tetapi ngomongnya, bacotannya mengalahkan pelatih kelas dunia, padahal prestasinya tidak punya apa-apa. Dan sekali lagi, kita sebagai netizen, kita sebagai para pecinta bola mania, jangan pernah berhenti untuk melawan manusia-manusia bangsat seperti ini. Dan manusia-manusia seperti ini, kalau babi atau kalau mungkin anjing, lebih baik dieksekusi saja. Karena kehadiran mereka ini benar-benar menghambat kemajuan dunia sepak bola di bangsa ini. Berbicara tentang AFF juga mereka, berbicara tentang naturalisasi juga mereka, menghujat, mengkritik para pemain timnas juga mereka, menyerang Coach Sintayong juga mereka. Jadi kita netizen semestinya lebih tegas. Bersyukur jauh dari NTT. Dekat di sini NTT nggak tahu dah dirimu mau dijadikan apa mungkin. Karena bacotanmu benar-benar bikin rusak kemajuan dari timnas Indonesia yang sudah sangat luar biasa, tetapi omonganmu, kritikanmu benar-benar tidak bisa dipercaya, tidak bisa membangun. Semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua para pecinta bola mania terkait dengan manusia brengsek yang bernama Toel dan kakek Zeus ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.